Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian karena telah berhasil menjadi siswa di kelas 7. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari mata pelajaran PPKN. Adapun bab pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dalam bab pertama ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus anak-anakku capai. Yang pertama yaitu anak-anakku harus mampu untuk mensyukuri, menghargai, dan menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, kalian harus mampu melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Kemudian, kalian juga harus mampu melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Nah, baik anak-anak sekalian, langsung saja kita akan membahas materi yang pertama, yaitu mengenai sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini dimulai dari proses pembentukan BPUPKI. Jadi, pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai janji kemerdekaan dari Jepang. Jadi, pada waktu itu kita masih dalam proses penjajahan oleh bangsa Jepang. Nah, anak-anakku sekalian bisa lihat secara garis besar proses pembentukan BPUPKI yaitu menjelang akhir Perang Dunia Kedua di Asia, yaitu pada tanggal 29 April 1945, tentara pendudukan Jepang di Jawa membentuk suatu badan Dokuritsu Sumbi Chosakai yang bertugas untuk menyelidiki hal-hal penting dan berhubungan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi, BPUPKI ini terbentuk secara resmi pada tanggal 29 April 1945. Nah, dalam pelaksanaannya, BPUPKI ini melakukan sidang sebanyak 2 kali. Nah, masa sidang yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan membicarakan perumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Kemudian, sidang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan agenda membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Dalam kepengurusan BPUPKI ini terdiri dari 62 orang, ditambah dengan 7 orang anggota istimewa, jadi kita bisa total menjadi 69 anggotanya. Kemudian pada tanggal 10 Juli ada penambahan 6 anggota BPUPK. Nah, ketua dari BPUPK sendiri yaitu Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Selaku ketua sidang, dia menyatakan perlu adanya suatu dasar negara. Selanjutnya, beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Jadi pada waktu sidang BPUPK ada 3 tokoh yang menyampaikan pendapatnya, yaitu yang pertama adalah Muhammad Yamin, kemudian yang kedua adalah Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Nah, menurut Muhammad Yamin, dasar negara itu terdiri dari 5 unsur dasar yang berbunyi, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan. Jadi ini adalah 5 dasar yang disampaikan oleh Muhammad Yamin pada waktu sidang BPUPK. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Supomo. Nah, Supomo sendiri mengatakan bahwa 5 unsur dasar yang akan merdeka yaitu yang pertama adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Jadi ada 5 juga dasar yang disampaikan oleh Supomo. Selanjutnya, setelah Supomo menyampaikan pidatonya, kemudian dilanjutkan oleh Soekarno. Nah, menurut Soekarno, dasar
negara kita itu terdiri dari 5 unsur ya. Yang pertama menurut beliau adalah nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Kemudian internasionalisme dan pri-kemanusiaan. Selanjutnya mufakat atau demokrasi. Kemudian kesejahteraan sosial dan terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini tidak terlihat ya, tertutupi. Jadi yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Soekarno sendiri menyampaikan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 dengan memberikan nama Pancasila dalam dasar negara itu. Itulah kemudian yang diperingati setiap tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Jadi ini secara garis besar pidato Soekarno pada waktu sidang BPUPK. Dia mengeluarkan 3 konsep ya. Yang pertama yaitu Pancasila dengan 5 dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri-kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Soekarno mengatakan jika peserta sidang tidak menyetujui Pancasila, maka dia menawarkan lagi trisila ya, 3 sila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Kemudian kalau peserta sidang tidak bisa menerima trisila, Soekarno menawarkan ekasila, yaitu 1 sila saja, yaitu gotong royong. Namun pada waktu itu peserta sidang menyepakati dasar negara kita yaitu Pancasila, jadi 5 dasar ya. Nah selanjutnya ini adalah panitia 8 yang dibentuk oleh BPUPK pada tanggal 1 Juli 1945. Ada ketuanya Insinyur Soekarno, kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta, wakil presiden kita ya, kebangsaan, tokoh kebangsaan, Muhammad Yamin dari tokoh kebangsaan juga, A.A. Maramis ya dari tokoh kebangsaan, kemudian Otto Iskandar Dinata dari tokoh kebangsaan juga, kemudian Karto Hadikusumo ini berasal dari tokoh kebangsaan juga, Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Wahid Hasim berasal dari tokoh golongan Islam. Jadi ini panitia 8 dibentuk untuk menampung usul-usul dasar negara yang sudah disampaikan pada sidang BPUPK waktu itu. Nah selanjutnya secara garis besar proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, kalian bisa lihat di slide ini ya. Sidang pertama BPUPK yang disampaikan oleh Soekarno di situ ditawarkan 5 prinsip dasar negara yang diberi nama Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu berbunyi kebangsaan Indonesia, 2 internasionalisme atau pri-kemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, dan 5 ketuhanan ya. Kemudian dibentuklah panitia kecil tadi ya, dan juga dibentuk panitia 9. Nah, kemudian Pancasila dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 itu berbunyi ya. Di sini ada ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ada perubahan di sini ya. Setelah 1 Juni ada perubahan lagi pada Piagam Jakarta setelah dilakukan rapat pada panitia 9. Kemudian isi dasar negara diubah. Kemudian terakhir pada sidang PPKI ya, Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 juga mengalami perubahan ya. Jadi isi sah yang resmi dalam Pancasila itu yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dihapuskan karena adanya protes dari beberapa kalangan yang waktu itu menolak ya, ingin memisahkan diri jika dasar negara Indonesia mencantumkan salah satu agama. Kemudian tokoh pendiri negara kita menyepakati untuk menghilangkan hal tersebut, kemudian diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa.
Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak ada perubahan. Yang ketiga, persatuan Indonesia, tidak ada perubahan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tidak ada perubahan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sama juga ya. Jadi inilah 5 dasar negara kita yang diakui secara resmi. Jadi dokumen sejarah perumusan Pancasila itu ya bermula dari 1 Juni, kemudian 22 Juni hingga teks finalnya. Jadi ini adalah teks final pada tanggal 18 Agustus 1945. Merupakan satu kesatuan proses kelahiran Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila itu lahir melewati berbagai proses ya, proses panjang, pembicaraan-pembicaraan, kesepakatan-kesepakatan para pendiri negara kita. Jadi baik, selanjutnya ini adalah misi negara Indonesia. Jadi cita-cita negara Indonesia adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian tujuan dibentuknya negara Indonesia yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi ada 4 tujuan negara kita yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terdapat pada alinea keempat, ya. Nah, kemudian yang pertama tadi ya, pada sidang BPUPKI pertama dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan rancangan Piagam Jakarta. Jadi tadi sudah kita bahas ya, Piagam Jakarta itu bunyinya Pancasila, di situ ada perubahannya, ketuhanan dengan menjalankan syarat-syarat Islam. Itu adalah isi Pancasila di dalam Piagam Jakarta. Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat sidang BPUPKI kedua. Tadi hasilnya disampaikan, kemudian dibicarakan lagi, ada penolakan, kemudian dirubah. Akhirnya teks finalnya pada tanggal 18 Agustus 1945 ya. Jadi pada tanggal 7 Agustus 1945, setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau Dokuritsu Jumbi Ingkai. Jadi Dokuritsu Jumbi Ingkai ini adalah nama lain dari PPKI ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Hal ini terjadi setelah 2 kotanya dijatuhi bom atom. Jadi pada waktu itu kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh Amerika, sehingga Jepang pada waktu itu sangat terpukul ya. Nah, kekalahan Jepang tersebut ternyata diketahui oleh golongan muda. Mereka kemudian menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Nah, itu. Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang. Salah satu hasil sidang PPKI yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Jadi Pancasila itu disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, baik, terakhir ini ada kata-kata yang pernah disampaikan oleh Soekarno. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri. Dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Itulah yang disampaikan oleh Presiden kita Soekarno pada waktu itu. Jadi dia tidak mengatakan bahwa dia menciptakan Pancasila, tetapi dia itu menemukan dari budaya, dari nilai-nilai yang ada pada masyarakat Indonesia. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian.
Untuk materi selanjutnya nanti saya akan sampaikan melalui video berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.